Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraini Lassutorini dengan NIM 205-11280 dari Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Prodi Teknik Sipil. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas rekayasa lalu lintas kelas F dengan judul Analisis Faktor Kecelakaan Lalu Lintas di Jalur Tengkorak Kabupaten Wonosobo. Studi kasus Jalan Raya Parakan kilometer 10 oleh Asfi Manzilah, Mateus Sakudarmo Adi, Hari Udiono, dan Rani Hestiningsih. Latar belakang. Kecelakaan didefinisikan sebagai suatu kejadian tidak terencana dan tidak terkontrol yang merupakan aksi dan reaksi dari suatu objek, substansi, dan manusia, sehingga mengacaukan proses yang telah diatur dari suatu aktivitas dan dapat menimbulkan kerugian baik bagi manusia maupun kerusakan properti. Kabupaten Wonosobo merupakan daerah yang memiliki jalur utama yang berfungsi sebagai jalan nasional dan dengan kepadatan lalu lintas yang cukup tinggi. Jalan nasional tersebut merupakan jalur tengkorak atau daerah rawan kecelakaan yang melewati Gelidung sampai Kertek, di mana berdasarkan kecamatan dengan jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas tertinggi yaitu Kecamatan Kertek. Selain itu, kondisi jalan yang naik turun berkelok-kelok, terdapat jurang dalam dan sering terdapat kabut karena kondisi geografis yang berada di antara Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing. Jalan tersebut dilalui untuk akses Semarang, Purwokerto, dan Yogyakarta. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya rekayasa lalu lintas dengan cara mensurvei jumlah kendaraan di jalur tengkorak. Survei yang dilakukan antara lain menghitung jumlah kendaraan, jenis kendaraan, jumlah orang dalam kendaraan, dan jumlah muatan barang dalam kendaraan. Selain itu, kepatuhan para pengemudi kendaraan pribadi dan kendaraan umum antar kota luar provinsi dan atau antara kota dalam provinsi, serta truk kecil dan truk besar untuk beristirahat minimal 30 menit setelah melakukan perjalanan selama 4 jam berturut-turut. Hal ini dapat digunakan untuk dasar perencanaan, pencegahan, dan pengendalian. Faktor penyebab kecelakaan. Dari hasil penelitian faktor penyebab terjadinya kecelakaan pada jalur tengkorak Kabupaten Wonosobo yaitu 1. Kondisi jalan yang kurang memadai. 2. Pengemudi yang mengalami kecelakaan pada ruas jalan tersebut sebagian besar disebabkan karena kurang antisipasi. 3. Waktu kejadian kecelakaan paling sering sore hari pada pukul 3 sampai 5 waktu Indonesia Barat. 4. Kondisi cuaca kabut dan hujan sering terjadi kecelakaan. Berikut merupakan tabel 1 merupakan proporsi kendaraan pra dan pasca Idul Fitri berdasarkan waktu. Berdasarkan hasil observasi, jumlah kendaraan berdasarkan waktu yang melewati jalur tengkorak Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo atau Jalan Raya Parakan kilometer 10 pada saat pra Idul Fitri arus puncak terjadi pada hari Minggu dengan rentan waktu pukul 3 sampai 5 waktu Indonesia Barat, sedang sebanyak 1.970 unit atau 5,87% dan 1.667 unit atau 5,55%. Hal ini dikarenakan hari libur dan waktu sore hari adalah waktu di mana pemakai jalan kembali pulang dari aktivitas atau liburannya dan bersiap kembali melakukan rutinitas di hari kerja keesokan harinya. Tabel 2 merupakan distribusi alasan kendaraan sepeda motor dan kendaraan ringan atau pick-up beresiko pra dan pasca Idul Fitri. Berdasarkan hasil observasi bahwa jumlah kendaraan beresiko berdasarkan jumlah orang dalam kendaraan yang tertinggi terjadi pada saat pra Idul Fitri adalah sepeda motor sebanyak 7.881 unit atau 98,90%. Sedangkan jumlah kendaraan beresiko berdasarkan jumlah muatan barang dalam kendaraan yang tertinggi terjadi pada saat pra Idul Fitri adalah pick up sebanyak 2.782 unit atau 56,70%. Tabel 3 merupakan distribusi alasan kendaraan sepeda motor dan kendaraan dengan pick up beresiko pra dan pasca Idul Fitri. Berdasarkan hasil observasi
bahwa alasan tertinggi kendaraan sepeda motor beresiko adalah karena jumlah orang dalam kendaraan lebih dari 2 orang dan terjadi pada saat pra-Idul Fitri sebanyak 4.367 atau 58,19%. Sedangkan alasan tertinggi kendaraan pick-up beresiko adalah karena jumlah muatan barang dalam kendaraan lebih dari lebar bak kendaraan dan terjadi pada saat pra-Idul Fitri sebanyak 2013 atau 72,36%. Tahap keempat merupakan distribusi pengemudi beristirahat pra dan pasca Idul Fitri. Berdasarkan hasil observasi bahwa pengemudi kendaraan umum bus AKAP atau AKDP yang beristirahat pada saat pra Idul Fitri lebih banyak daripada saat pasca Idul Fitri, yaitu sebanyak 4 orang atau 2,47%. Sedangkan pengemudi kendaraan pribadi yang beristirahat pada saat pasca Idul Fitri lebih banyak daripada saat pra Idul Fitri, yaitu 208 orang atau 98,58%. Gambaran faktor resiko lingkungan fisik jalur tengkorak. Berdasarkan hasil observasi, diketahui bahwa faktor resiko lingkungan fisik di daerah Gapura perbatasan Kabupaten Wonosobo sampai Jalan Raya Parakan, Candi Hasan terdapat lampu penerangan jalan rusak sebanyak 44 unit atau 50% dan rambu-rambu lalu lintas kurang memadai yaitu 28 unit atau 59,57%. Daerah Jalan Raya Parakan, Candi Hasan sampai Candi Mulyo terdapat tikungan tajam sebanyak 6 tikungan atau 66,77%. Daerah Jalan Raya Parakan, Candi Mulyo sampai Pasar Kertek terdapat jalan rusak sebanyak 17 bagian atau 43,59%. Dan marka jalan kurang memadai 3 bagian atau 60%. Kesimpulannya yaitu faktor resiko kecelakaan tertinggi terjadi pada saat pra-Idul Fitri dan sore hari antara pukul 3 sampai 5 waktu Indonesia Barat, di mana didominasi oleh pengguna sepeda motor dan pick-up. 2. Pengemudi bus AKAP atau AKDP belum semuanya mematuhi aturan istirahat minimal 30 menit setelah mengemudi 4 jam berturut-turut. 3. Keberadaan jalan rusak tikungan tajam, kurangnya lampu penerangan jalan, rambu-rambu lalu lintas, dan marka jalan yang memadai terutama di tempat umum seperti sekolah, masjid, dan puskesmas yang berada di pinggir jalan raya, serta terjadinya hujan dan kabut yang beresiko menyebabkan kendaraan selip dan mengurangi jarak pandang penggunaan jalan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.